Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan penelitian jalan perlintasan JPL yang kami laksanakan di Jalan Tegalrejo, Kemijen, Semarang untuk mata kuliah Jalan Rel kelas 6C. Saya sendiri yang menyusun adalah Joko Supriyono dengan NPM 226401116. Saya dari Universitas PGRI Semarang, program studi Teknik Sipil dan Informatika. Yang menjadi latar belakang pada penelitian kami yaitu adalah jalan perlintasan kereta api di Jalan Tegalrejo, Kemijen, Semarang Timur, yaitu adalah infrastruktur vital dengan intensitas penggunaan tinggi. Ini menghubungkan sistem transportasi jalan dengan jaringan kereta api aktif menjadi akses utama untuk mobilitas warga. Sesuai dengan gambar yang saya tampilkan di sini adalah JPL tanpa palang pintu. Tantangan utama untuk JPL yang kita amati, yang pertama adalah banjirop, di mana untuk jalan relnya sendiri terletak di jalan dekat dengan pantai utara yang menjadi sering terjadinya banjirop. Untuk kedua adalah penurunan tanah, di mana kondisi penurunan tanah di utara Pulau Jawa yaitu di Semarang adalah 0,9 sampai dengan 6 cm per tahun. Yang ketiga adalah kecelakaan di perlintasan, karena perlintasan JPL ini tanpa palang pintu, yaitu di perlintasan sebidang menyumbang 35% dari total kecelakaan kereta api di Indonesia. Komponen utama konstruksi yang pertama adalah rel, yaitu komponen logam memanjang sebagai permukaan kontak langsung roda kereta api. Tipe rel yang ada di Indonesia yaitu ada 3, yaitu antara lain adalah R54, R50, dan R42 yang digunakan berdasarkan beban gandar dan lalu lintas. Yang kedua adalah bantalan, dipasang melintang di bawah rel untuk mendistribusikan beban, menjaga jarak rel, dan menyediakan dukungan lateral. Jenis bantalan sendiri ada 4, yaitu kayu, beton prategang, baja, dan komposit. Kalau di Semarang sendiri menggunakan beton prategang sesuai dengan gambar yang saya tampilkan. Yang ketiga adalah penambat rel, yaitu menghubungkan rel dengan bantalan, mencegah pergeseran rel secara vertikal, lateral, dan longitudinal serta meredam getaran. Keempat yaitu balas dan sabalas. Balas sendiri adalah lapisan agregat di bawah bantalan untuk mendistribusikan beban, menyediakan drainase, dan meredam getaran. Untuk sabalas mencegah migrasi partikel tanah dasar. Konstruksi jalan rel dirancang untuk mengarahkan kereta api dengan menyediakan jalur yang tetap dan aman. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk mendistribusikan beban, menyediakan permukaan yang rata, dan memastikan pergerakan kereta yang aman dan efisien. Persyaratan dan penentuan perlintasan sebidang mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan, efisiensi operasional. Kriteria utama meliputi sudut perpotongan, jarak pandang, kelandian jalan, volume lalu lintas. Perlintasan dengan lalu lintas tinggi harus dilengkapi dengan pengaman otomatis. Dan untuk aspek geometri dan tata letak mempersyaratkan sudut perpotongan minimal 30 derajat, jarak pandang minimal 500 meter.
Untuk aspek konstruksi, mempersyaratkan perkerasan kaku minimal 20 cm dilengkapi crossing panel dan jack rail. Untuk aspek drainase, mempersyaratkan harus dirancang khusus untuk mencegah genangan air. Dari aspek fasilitas keselamatan harus dilengkapi dengan rambu, marka, pintu perlintasan, lampu peringatan. Dari aspek perizinan, mempersyaratkan yaitu izin dengan penyelenggara prasarana KA dan dinas perhubungan terkait. Rambu dan marka yaitu ada rambu peringatan. Pengertian dari rambu peringatan yaitu menyatakan bahaya atau tempat berbahaya di depan, seperti perlintasan berpintu atau tanpa pintu, tanda hati-hati dan rambu jarak. Yang kedua adalah rambu larangan, menyatakan perbuatan yang dilarang seperti wajib berhenti sesaat, larangan berbalik arah, atau larangan berjalan terus pada perlintasan jalur tunggal atau ganda. Marka jalan, tanda di permukaan jalan untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan, meliputi garis melintang, meliputi garis melintang batas berhenti, garis membujur larangan melintas, marka lambang KA dan pita penggado. Alat pendeteksi kereta api dan hazard kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah track circuit, yaitu sistem arus listrik pada rel mendeteksi keberadaan kereta dan mengirim sinyal ke pusat kontrol. Kedua adalah akselerator, di mana fungsinya adalah menghitung jumlah gandar kereta yang masuk dan keluar segmen rel untuk memastikan jalur yang kosong. 3 adalah sensor inframerah atau ultrasonik yang berfungsi untuk sensor di pinggir rel mendeteksi kereta melalui gelombang inframerah atau ultrasonik. Yang keempat adalah sistem GPS dan RFID, yaitu melacak lokasi kereta secara real time menggunakan teknologi GPS atau RFID. Alat pendeteksi kereta api sangat penting untuk keselamatan operasional, mencegah tabrakan, dan mengoptimalkan manajemen lalu lintas. Namun di JPL Tegalrejo yang kita amati, ada beberapa hazard teridentifikasi seperti penghalang pandangan, kurang fasilitas pengaman, dan perilaku masyarakat yang melanggar aturan sering terjadi di perlintasan Tegalrejo. Kesimpulan dan rekomendasi dari pengamatan kami bersama, kondisi existing JPL Tegalrejo adalah titik persilangan aktif di area padat penduduk dan rawan bencana seperti banjir rob, penurunan tanah. Risiko kecelakaan dan kemacetan masih tinggi akibat pelanggaran lalu lintas dan rambu dan kurangnya fasilitas. Rekomendasi utama dari pengamatan kita yaitu libatkan pemerintah daerah, PT KAI, dan komunitas, gunakan sistem deteksi kendaraan mandek di rel, lengkapi rambu jalan dan tingkatkan kesadaran pengguna, perbaiki drainase, pasang penerangan, dan gunakan material anti-slip. Langkah strategis yang harus dilaksanakan yaitu adalah kolaborasi dengan PT KAI, Pemkop Semarang, dan Kemenhub untuk alokasi anggaran. Pertimbangkan program railway crossing elimination seiring proyek double track. Perkuat drainase di area rawan banjir. Terima kasih. Salam. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya Joko Supriyono dengan NPM 226401116. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.